Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1351 sampai dengan bab 1355. Haha. Apa kamu takut sekarang? Biar ku beritahu, sudah terlambat. Saat klan mesin supermu bergabung dengan klan pemakan jiwa untuk menyerang Digi, nasib kedua klanmu ditakdirkan untuk dihancurkan olehku. Tanganmu sendiri, Kaisar Yuan, kamu bilang tidak baik bagimu memilih seseorang untuk diserang. Tapi kamu memilih wanitaku. Di Yuan mengatakan yang sebenarnya, jika klan super mekanis bergabung dengan klan pemakan jiwa, orang yang terluka parah bukanlah Digi, melainkan Kaisar Yao atau Kaisar Sun. Situasi saat ini akan sangat berbeda. Setidaknya di Yuan tidak akan memilih untuk secara paksa menyerang tingkat Kaisar Langit. Kepribadian kekerasan lainnya tidak memiliki kesempatan untuk keluar dan bergabung. Maka di Yuan tetaplah di Yuan yang asli. Ibu ratu dari klan super mekanis dengan cepat melambaikan sisa tentakelnya, menggerakkan kehampaan, dan terus mundur, berusaha menjauh dari manusia yang menakutkan ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi jauh melampaui kemampuan mereka. Jika dia setengah Kaisar Surgawi, bahkan jika ada 3 atau 5 dari mereka, Ibu Ratu dari klan mesin super tidak akan memilih untuk melarikan diri dengan putus asa seperti ini. Masih banyak kartu truf yang belum digunakannya. Tetapi metode ini hanya dapat menangani ahli tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, dan tidak dapat dikatakan tidak berguna melawan tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya, dan tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Manusia, itu hanya seorang wanita, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Mengapa berjuang sampai mati demi seorang wanita? Itu tidak layak. Digi bukan wanita biasa. Dia adalah wanita di Yuanku. Aku tidak seseorang diperbolehkan untuk menyakitinya, dan aku akan membunuh siapa saja yang berani menyakitinya, dan kamu, monster tentakel, layak bertarung denganku sampai mati. Selama ini, kata di Yuan sambil mengejar. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar ketinggalan. Hanya saja dia tidak ingin mengejar ketinggalan terlalu cepat. Yang Anda inginkan adalah pihak lain mengalami keputusasaan dalam proses melarikan diri. Sebuah gambaran aneh terbentuk di kehampaan alam semesta. Monster bertentakel bulat melarikan diri di depan. Raksasa emas mengejarnya, kedua belah pihak selalu menjaga jarak yang sesuai. Tidak lebih, tidak kurang, selama di Yuan ingin menghadapi lawan, dia dapat menggunakan kekuatan setingkat Kaisar Langit untuk mengejar dalam sekejap dan sepenuhnya melenyapkan Ibu Ratu dari klan mesin super. Di Yuan, saya akui bahwa Kaisar Langit sangat kuat. Saya tidak bisa mengalahkannya, dan dia bukan tandingan saya. Tetapi saya telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak memiliki kartu truf? Jangan memaksaku terlalu keras. Jika tidak, kamu dan aku akan sama-sama menderita, atau bahkan mati bersama. Itu mungkin saja, akan mati bersama Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Kamu tidak harus mempercayainya, tapi itu semua benar. Aku punya sesuatu yang ditinggalkan Tuanku untuk menyelamatkan hidupku. Digunakan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi sejati akan dihukum di tempat. Ibu Ratu, kuharap kata-kataku bisa menenangkan di Yuan dan mencegahnya untuk terus mengejarnya. Sangat disayangkan setelah di Yuan menyatu dengan kepribadian kekerasan, dia tidak lagi terancam oleh ancaman apapun. Apalagi emosi ketakutan. Dia hanya ingin melenyapkan monster tentakel itu sepenuhnya pada saat yang paling menyedihkan dan membalaskan dendam Digi. Hahaha,
Bisakah kamu lebih berhati-hati dalam ceritamu? Dengan penampilanmu yang tidak hanya aneh, tapi juga sangat menjijikkan. Siapa yang akan menjadi tuanmu dan membesarkan monster sepertimu? Cukup banyak pertanyaannya. Apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Di Yuan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan ibu itu. Memang ada banyak makhluk sakti di alam semesta yang memelihara hewan peliharaan. Tapi apakah ada orang yang benar-benar membesarkan sesuatu yang menjijikkan seperti monster tentakel? Bagaimanapun, Di Yuan merasa orang normal pasti tidak akan melakukannya. Sombong, Kaisar Yuan. Kamu bisa menuduhku, tapi kamu tidak bisa menuduh tuanku. Dia adalah kekuatan langka di alam semesta. Kamu, Kaisar Surgawi kecil, tidak punya hak untuk menuduhnya. Ibu Suri segera memarahi. Haha, Kaisar Langit Kecil, kalau begitu aku, Kaisar Langit Kecil ini, akan membunuhmu sekarang. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tuanmu padaku. Setelah Di Yuan selesai berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia berbalik depan monster tentakel dalam sekejap. Ibu Suri kaget. Tentakel yang bergerak melalui kehampaan bergegas menuju Di Yuan dengan panik. Meskipun Anda tahu itu tidak akan berhasil, cobalah. Bagaimana jika pihak lain menggertak hasilnya? Bisa dibayangkan? Klik, klik, klik. Serangkaian suara terdengar. Saya melihat sisa tentakel Ratu Klan Mesin Super menghilang satu demi satu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka semua ditarik keluar oleh Di Yuan. Saat ini, Ibu Suri hanya memiliki tubuh bulat, dan dia bingung. Tanpa tentakel, ibarat manusia tanpa anggota tubuh, tentunya pada awalnya akan merasa sangat tidak nyaman. Setelah mencabut semua tentakelnya, Di Yuan tidak buru-buru mengambil tindakan. Dia melihat bola di depannya dan berkata dengan nada menghina. Tentakel menjijikkanmu telah hilang. Selanjutnya, aku akan merobek tubuhmu dan melihat ke dalam. Apa yang bisa menciptakan prajurit super mekanis yang tak terhitung jumlahnya, di mana hartamu yang dikatakan bisa mati bersama Kaisar Surga, di mana tuanmu yang kuat. Kehilangan kedua sisi bersamamu, dan aku tidak ingin mati bersamamu. Aku masih harus menunggu tuanku datang dan membawaku pergi. Jadi ayo berhenti sekarang, meskipun klan mesin super menyakiti Digi. Kamu menarik diri semua tentakelku dan ingin menumbuhkannya lagi. Dibutuhkan banyak usaha untuk keluar. Kamu telah membalaskan dendam Kaisar Ji. Mulai sekarang, kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Dan klan mesin super tidak akan lagi bergabung klan pemakan jiwa untuk menyerang wilayah Linglan. Suara Ibu Suri tetap keluar dari tubuh bagian bawah. Tidak, 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 itu tidak cukup. Di mana ini, hanya ketika kamu mati sepenuhnya barulah dendam ini bisa dihapuskan. Di Yuan mencibir lagi dan lagi. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata orang lain. Pemilik macam apa? Harta macam apa yang bisa musnah bersama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi? Dia tidak mempercayai semua itu. Jika seseorang benar-benar bisa menyerahkan harta karun yang kuat kepada monster tentakel ini, mengapa mereka meninggalkannya di sini? Di Yuan, bagaimana kamu bisa melepaskan aku, Ibu Suri dari klan mesin super melunak? Karena ia tidak mau mati, apakah kamu tidak memiliki tuan yang kuat? Biarkan dia menyelamatkanmu. Dia adalah orang kuat yang langka di alam semesta. Dia bisa membunuh Kaisar Surga hanya dengan satu tamparan. Di Yuan berkata dengan sinis. Tuanku hanya ada urusan penting yang harus diselesaikan dan takut melibatkanku. Jadi dia meninggalkanku di sini untuk sementara. Kalau dia sudah selesai, dia pasti akan datang kepadaku. Coba saya lihat trik apa yang bisa Anda lakukan. Izinkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Raja Surga ada di sini hari ini,
Anda tidak akan pernah lepas dari genggaman saya. Di Yuan berkata sambil mengulurkan tangan emas besar dengan jari-jarinya terentang, keluar menuju Yuan Guan. Tubuhnya menutupi dirinya. Di Yuan, berhenti, jangan paksa aku. Ada ruang aneh di tengah tubuh Ibu Suri dari klan mesin super. Tempat ini berbeda dengan dunia luar. Berbagai tanaman mirip sulur tumbuh lebat menempati seluruh ruangan. Hampir tidak ada habisnya, dan sekilas penuh dengan tanaman merambat hijau. Saat Anda masuk lebih dalam ke pokok anggur, Anda akan menemukan telur di dalamnya. Saya tidak tahu makhluk apa yang meninggalkannya. Sulit membayangkan makhluk apa yang bisa bertelur sebesar itu. Banyak retakan muncul di sekitar cangkang telur, namun tidak pecah. Gumpalan cahaya merah bersinar dari celah di kulit telur, mewarnai area sekitarnya menjadi merah. Pada saat ini, kubahnya bergetar hebat, dan benda-benda di dalamnya sepertinya ingin keluar dari cangkangnya. Lampu merah yang dipancarkan juga menjadi semakin terang. Kubah tersebut adalah inti dari seluruh klan super mekanis, Ibu Ratu. Dengan kata lain, tubuh Ratu klan mesin super yang sangat besar dikendalikan oleh telur ini. Tidak, itu pasti makhluk di dalam telur. Suara percakapan dengan Di Yuan barusan juga berasal dari telur ini. Jika Di Yuan ada di sini dan melihat bahwa musuh yang telah lama dia siksa sebenarnya adalah sebutir telur, dia mungkin akan terkejut di dalam hatinya. Makhluk-makhluk di dalam kubah belum keluar dari cangkangnya, tetapi mereka sudah memiliki setengah langkah ke tingkat Kaisar Surgawi. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan makhluk itu jika lahir dari telur. Bagaimanapun, setidaknya dia tidak akan lebih lemah dari Di Yuan yang baru saja melangkah ke level Kaisar Langit. Begitu beritanya keluar, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ibu Suri dari klan mesin super sebenarnya adalah telur yang belum lahir. Siapa sangka, peradaban yang dilahap oleh klan mesin super pasti akan terasa luar biasa jika mereka mengetahui kebenarannya. Peradaban tingkat 8 yang bermartabat baru saja dimakan telur. Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia, tapi itulah kenyataannya. Meski tidak ada yang bisa mempercayainya, itulah yang masih mengubah banyak hal. Faktanya, alasan mengapa klan super mekanik terus menyerbu dan melahap berbagai peradaban. Selain menciptakan prajurit super mekanis yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi Ibu Ratu, semua kelebihan energi ditransfer ke dalam telur ini. Tujuannya adalah untuk memberikan energi yang cukup bagi makhluk di dalam telur untuk menunggu hingga suatu saat bisa keluar dari telur. Dan Ibu Ratu dari klan mesin super juga tidak berbohong. Ia benar-benar menunggu pemiliknya. Ketika pemiliknya pergi, dia memperingatkannya untuk tidak terlibat dalam peradaban tingkat 9, dan dia bisa melahap sisa peradaban sesuka hati. Pada awalnya, makhluk di dalam telur itu mampu menuruti instruksi pemiliknya. Mulailah dengan peradaban tingkat rendah dan lanjutkan selangkah demi selangkah. Namun, ketika ia melahap lebih banyak peradaban dan menjadi semakin kuat, ia secara bertahap mulai merasa tidak puas dengan status quo. Saya merasa terlalu lambat untuk melahap peradaban tingkat 8. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai saya lahir. Jadi saya mendapat ide untuk menemukan peradaban tingkat 9 untuk dicoba. Bagaimanapun, ia memiliki kartu truf yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Jika terjadi situasi tak terduga yang tidak dapat dikendalikan, Anda masih dapat berlari. Kebetulan ada domain Linglan peradaban tingkat 9 tepat di sebelahnya. Setelah berpikir lama, Ibu Suri dari klan super mekanik memutuskan untuk menjadikan Lanyu sebagai tujuan pertamanya. Menurut perhitungannya,
wilayah peradaban tingkat 9 tidak sebanding dengan wilayah peradaban tingkat 8. Setelah melahap domain Linglan, energinya hampir terkumpul cukup, dan kemudian ia akan mampu keluar dari cangkangnya dan menjadi binatang setingkat kaisar surgawi. Tapi saya tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi di domain Linglan. Itu benar-benar di luar dugaan ratu dari klan mesin super. Saya tahu ini, bagaimana bisa menyerang domain Linglan? Bukankah lebih baik melewati domain Linglan dan mencari peradaban lain? Mengapa repot-repot memprovokasi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi? Kini bau amisnya tidak hilang, tapi juga menimbulkan kekacauan. Ibu Suri juga merasakan penderitaan di hatinya yang tidak dapat dia ungkapkan. Menurut tuannya, ada peradaban tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Tetapi hanya ada sedikit, bahkan kurang dari 100, yang dapat memiliki tingkat kaisar surgawi. Dengan kata lain, dibutuhkan 100 peradaban tingkat 9 untuk memunculkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi, yang tidak mutlak. Ini juga yang menjadi alasan mengapa ia berani menyerang wilayah Linglan. Hanya saja hasilnya terbilang kurang memuaskan. Itu kebetulan menghadapi peristiwa yang kemungkinannya kecil. Di Yuan, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Apakah kamu benar-benar ingin mati bersama? Tidak mudah bagimu untuk mencapai level kaisar surgawi. Dengan bakatmu, kamu mungkin tidak dapat melakukannya di masa depan. Mengapa menghancurkan masa depanmu yang hebat hanya untuk diambil keuntungan saat ini? Bukankah itu hanya seorang wanita? Tunggu sampai kamu menjadi kekuatan besar, seorang kaisar surgawi. Semua wanita siap membantu kamu, jauh lebih baik daripada Diji. Hentikan sekarang, saya berjanji kepada Anda bahwa mulai sekarang, kita tidak akan pernah berperang lagi. Apa ide Linglan Domain? Kami akan membagi keuntungannya 50-50. Jika kamu merasa dirugikan, kamu dapat menerimanya dari 46. Sanki baik-baik saja, kan, ingin berhenti. Suara cemas Ratu Klan Mesin Super terus terdengar dari tubuh utama. Jika yang keras tidak berhasil, gunakan yang lunak. Saya harap saya bisa meyakinkan Di Yuan untuk berhenti. Meskipun ia memiliki harta di tangannya untuk berurusan dengan tingkat kaisar surgawi. Tapi itulah yang ditinggalkan pemiliknya untuk menyelamatkan nyawanya. Hanya yang ini, masih merupakan hal yang hanya terjadi sekali saja. Setelah Anda menggunakannya, itu hilang. Kedua tangan emas raksasa Di Yuan tidak berhenti sama sekali karena perkataan Ibu Ratu dari klan Mesin Super, dan terus menggenggam tubuh Ratu dari klan Mesin Super. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman pihak lain. Apakah ada harta karun yang dapat mengancam tingkat kaisar langit? Jawabannya adalah ya, memiliki, bukan hanya itu, tapi banyak lagi. Bagaimanapun, alam semesta yang luas ini terlalu besar. Tingkat kaisar langit hanyalah tingkat terakhir dari alam kaisar. Dan kerajaan bukanlah akhir dari segalanya. Ada ranah yang lebih kuat di atas ranah kekaisaran. Di alam semesta yang luas, orang-orang berkuasa di atas kerajaan memiliki nama lain. Kuat, itulah keberadaan teror yang sesungguhnya. Menekan seluruh alam semesta, peradaban tingkat 9 tidak lebih dari sarang semut di hadapan kekuatan besar. Tentu saja, level kaisar langit sebenarnya tidak lemah. Setidaknya dia bisa disebut sebagai orang kuat di alam semesta. Namun dibandingkan dengan yang sakti, dia masih tertinggal jauh. Sarana yang dimiliki oleh kekuatan besar bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh alam kaisar. Pasti ada harta karun yang sangat kuat yang dapat mengancam tingkat kaisar surgawi.
Tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh permaisuri klan super mekanik. Jika yang dikatakan orang lain itu benar, lalu apakah klan mesin super masih perlu bergabung dengan klan Soul Eater? Sudah lama sekali menduduki wilayah Linglan. Bahkan 5 kaisar Linglan di puncaknya tidak dapat menghentikannya. Setelah bertetangga selama bertahun-tahun, berdasarkan pemahaman di Yuan tentang klan mesin super, mustahil bagi mereka untuk memiliki harta karun yang begitu kuat. Tentu saja mereka tidak akan diancam oleh pihak lain. Hanya dengan beberapa kata, Anda ingin mengintimidasi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Biarkan dirimu berhenti, terlalu berlebihan untuk meremehkan level kaisar surgawi. Adapun aliansi yang dikatakan ibu ratu dari klan mesin super, apakah di Yuan perlu bersatu dengan monster tentakel untuk melakukan tugasnya? 2 tangan emas besar di Yuan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, hampir bersamaan menggenggam tubuh bulat ibu suri dari klan mesin super. Lalu dia menyeretnya kembali ke pelukannya, kemudian tekuk jari-jari Anda dan masuk jauh ke dalam tubuh Anda. Terakhir, pisahkan dengan paksa di kedua sisi. Klik. Terdengar suara menyeramkan. Tubuh besar Ratu Klan Mesin Super dibelah menjadi 2 oleh Di Yuan. Di depan Di Yuan yang menunjukkan kekuatan tempur tingkat kaisar langitnya. Ibu suri dari klan mesin super hanya setengah langkah menuju kekuatan kaisar surgawi, dan itu masih belum cukup. Bahkan tubuh terkerasnya pun tidak bisa lepas dari kehancuran. Dan tidak ada cara untuk melawan, jika Di Yuan telah menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Pertempuran sudah lama berakhir. Bagaimanapun, Di Yuan masih terpengaruh oleh kepribadiannya yang kejam. Di masa lalu, dia memiliki kota yang sangat dalam, seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Dia memperhatikan efisiensi dan tidak akan pernah memberi musuh satu kesempatan pun. Jika Anda memiliki kemampuan membunuh dengan satu serangan, Anda tidak akan membuang waktu. Namun tidak demikian halnya dengan kepribadian yang kejam. Ia suka bermain-main dengan penyiksaan, menyiksa musuh secara perlahan hingga mati, dan merasakan ketakutan musuh yang tiada batas. Ini adalah hobi terbesarnya. Di Yuan melihat tubuh ratu dari klan mesin super yang telah dia buka, dan dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Hasilnya adalah warna hijau, hijau diselingi sedikit merah. Apa ini? Tepat ketika Di Yuan penasaran. Suara ratu klan mesin super terdengar lagi. Kali ini bukan tentang perdamaian. Ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Di Yuan, kamu yang meminta ini, kamu membunuh prajurit yang aku ciptakan selama bertahun-tahun, menghancurkan tubuhku, dan memaksaku untuk keluar dari cangkangku terlebih dahulu sebelum aku dapat menghemat cukup energi. Kamu menghancurkan kebahagiaanku. Kamu harus membayar harga untuk segala sesuatu yang telah kamu usahakan dengan keras. Pada titik ini, jika kamu masih mengucapkan kata-kata yang tidak berguna ini, apakah kamu pikir kamu dapat melakukannya lagi? Jika kamu tidak menggunakannya, kamu tidak akan mempunyai kesempatan, kata Di Yuan sambil mencibir. Dia masih merasa pihak lain sedang menggertak, hanya 1,5 langkah menuju tingkat kaisar langit. Tidak peduli seberapa kuat kartu trufnya, seberapa kuatkah itu. Teknik rahasia Ziwei Stardow di Jiang diklaim mampu menghitung segala sesuatu di alam semesta. Bukankah itu tidak berguna bagimu, menghadapi kekuatan absolut? Intrik apapun sia-sia. Di Yuan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan tingkat kaisar langitnya. Tidak peduli metode apa yang digunakan ratu dari klan mesin super, dia dapat dengan mudah menangkapnya. Ketika saatnya tiba, musuh akan menghadapi ketakutan mereka yang tak terbatas. Terserah kamu,
Aku harap kamu tidak menyesali keputusan hari ini. Kata-kata itu baru saja selesai. Sinar cahaya merah keluar dari tubuh yang hancur. Karena kecepatannya terlalu cepat dan senyap, bahkan jika Di Yuan sudah siap sepenuhnya, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Lampu merah menembus langsung melalui dada Di Yuan dan menuju ke arah Hou Yansheng. Rasa sakit yang tiba-tiba di tubuhnya membuat Di Yuan sangat marah. Brengsek, mencari kematian, lalu dia menggunakan kekerasan lagi dengan tangannya. Retak, tubuh ratu dari klan mesin super hancur total menjadi dua. Di Yuan memegang setengahnya dengan satu tangan. Telur penuh retakan muncul di depan Di Yuan, itu tergantung di kehampaan dengan begitu pelan, dengan lingkaran cahaya merah memancar dari celahnya. Di depan raksasa emas itu, dia tampak agak kecil. Sebuah celah kecil muncul di badan telur. Lampu merah yang menembus dada Di Yuan berasal dari celah tersebut. Jadi ini tubuhmu yang sebenarnya? Di Yuan menahan rasa sakit yang parah dan berkata dengan gigi terkatup. Di Yuan, aku berkata, kamu menghancurkan semua yang telah aku kumpulkan. Hari ini aku akan membuatmu membayar harga yang cukup. Mulai sekarang, kita akan bertarung sampai mati. Suara marah dari Ratu Klan Mesin Super datang dari tubuh telur. Haha, itu hanya sebutir telur. Tapi kamu ingin membuat kaisar ini membayar harganya tanpa rasa malu. Mengapa kamu tidak bertarung sampai mati? Apakah kamu satu-satunya yang layak mendapatkannya? Konyol sekali. Kaisar ini ingin untuk memecahkan cangkang telurmu untuk melihat orang seperti apa dirimu. Sesuatu. Saat dia mengatakan ini, Di Yuan masih sangat waspada. Cahaya tadi begitu cepat hingga menembus tubuhnya dalam sekejap. Belum lagi bersembunyi, dia bahkan tidak sempat bereaksi. Benarkah, Di Yuan? Izinkan aku memberitahumu. Ini adalah harta yang diberikan tuanku kepadaku ketika dia pergi. Sekarang setelah aku menggunakannya, aku akan membiarkanmu mengalaminya secara menyeluruh. Aku juga memberitahumu betapa ampuhnya itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh kaisar surgawi sepertimu. Boho, kemudian, 5 celah lagi muncul di badan telur. Lampu merah bersinar dari setiap celah. Sebelum Di Yuan sempat menghindar, mereka melingkari anggota badan dan lehernya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada titik ini, 6 celah muncul di badan telur. 6 sinar merah ditembakkan, dengan kuat mengendalikan Di Yuan. Di Yuan, yang terjerat dalam cahaya, ingin menyingkirkannya, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan menunjukkan kekuatan Kaisar Langit, dia hanya bisa bergerak perlahan. Kecepatan ini tidak berbeda dengan kecepatan penyu. Bagaimana mungkin? Di Yuan mulai panik. Dibatasi pergerakannya selama pertempuran berarti dia hanya bisa menjadi target hidup tanpa perlawanan apapun. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa sinar merah ini sangat lembut, namun penuh daya tembus. Di Yuan tidak dapat menemukan cara untuk melawan metode pertarungan aneh ini untuk pertama kalinya. Memikirkan kembali apa yang dikatakan pihak lain, benda ini ditinggalkan oleh kekuatan besar. Saya tiba-tiba terkejut, bukankah Ibu Suri dari klan Super Mekanis benar-benar memiliki master yang kuat? Di Yuan, seberapa kuat harta tuanku? Ratu dari klan mesin super bertanya dengan bangga. Tidak terlalu, suatu hal yang kuat tidak lebih dari ini, Di Yuan menjawab dengan tegas. Tapi dia merasa ngeri di dalam hatinya. Saat ini sedang mencoba memikirkan solusinya. Anda tidak dapat dikontrol seperti ini, jika tidak, Anda hanya dapat dikalahkan secara pasif. Benarkah? Mari kita lihat betapa keras kepala kamu. Setelah selesai berbicara, celah muncul lagi di tubuh telur. Boom!
lampu merah menyala. Namun, kali ini ia tidak menyerang Di Yuan secara langsung, melainkan berhenti di depan keningnya. Jika Anda bergerak maju lebih jauh, Anda bisa menembus kepala Di Yuan. Bagaimana dengan ini? Suara ratu dari klan mesin super terdengar lagi. Tampaknya sangat dendam, mengetahui bahwa Di Yuan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya menggodanya. Sekarang saya membalasnya dengan cara yang sama. Alih-alih segera mengambil tindakan, dia terlebih dahulu membiarkan orang lain merasakan perasaan didominasi oleh rasa takut. Di Yuan melihat lampu merah di depannya, matanya melebar, dan hatinya berkeringat. Lampu merah ini terlalu cepat, tidak ada waktu untuk bereaksi, dan dia dapat mengabaikan ruang dan waktu sepenuhnya. Sekalipun tangan dan kaki Anda tidak terjerat, Anda tidak dapat melarikan diri. Belum lagi terikat sekarang. Saya khawatir hanya kekuatan legendaris yang dapat memiliki cara mengerikan seperti itu. Meskipun Anda tidak akan mati jika kepala Anda tertembus, Anda tetap bisa terluka parah. Menghadapi situasi yang tidak dapat diselesaikan dan kerugian mutlak ini, Di Yuan tidak tahu harus berbuat apa. Di Yuan berpikir sejenak dalam benaknya, karena lampu merah menyelimuti tubuh emas Dharma. Maka satu-satunya pilihan adalah mengambil kembali tubuh emas Dharma. Gunakan ini untuk melepaskan diri dari belenggu lampu merah. Lalu temukan cara untuk menghancurkan telur di depan Anda. Dia masih tidak percaya. Bagaimanapun, dia juga orang yang kuat di tingkat Kaisar Langit. Bukan berarti Yang Maha Kuasa sendiri yang mengambil tindakan. Apa yang bisa dilakukan harta karun padanya? Di Yuan tidak mau terus berbicara omong kosong dan langsung mengambil kembali tubuh emas Dharma. Raksasa emas, terikat oleh lampu merah dan tidak bisa bergerak, perlahan menghilang. Akhirnya hilang sama sekali. Tapi apakah semuanya sesederhana yang dipikirkan Di Yuan? Bisakah Anda melepaskan belenggu dengan menghilangkan tubuh emas Dharma? Jika Anda hanya memiliki kemampuan ini, maka kekuatan besar bukan lagi kekuatan besar. Setelah tubuh emas Dharma pulih, Di Yuan memandangi lampu merah yang masih melingkari tangan dan kakinya, menembus dadanya, dan berada di depan keningnya, dan tiba-tiba ia merasakan rasa ketidakberdayaan di dalam hatinya. Mengapa ini terjadi? Apa-apaan ini? Dia jelas telah mengambil tubuh emas Dharma, mengapa masih bisa membungkus tubuhnya secara diam-diam? Dia agak tidak bisa menerima kenyataan ini. Haha, Di Yuan, kamu meremehkan cara yang ampuh. Inilah yang ditinggalkan tuanku untuk menyelamatkan hidupku. Ia memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Tidak peduli bagaimana kamu berubah, itu akan mengikutimu dari dekat, selamanya. Tidak mungkin untuk singkirkan itu. Ini adalah keberadaan kekuatan besar. Bahkan jika Anda seorang kaisar surgawi, Anda tidak dapat memahaminya, kata ibu ratu dari klan mesin super sambil tersenyum. Di Yuan terdiam, tidak bisa menghilangkan lampu merah yang melilit tubuhnya, apalagi menghancurkan klan mesin super. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kini situasinya tampak menyedihkan, tidak ada cara lain. Tampaknya hanya pilihan terakhir yang bisa digunakan, yaitu melepaskan sepenuhnya kepribadian kekerasan di dalam tubuh. Saat itu kekuatannya akan mengalami lonjakan. Namun, akibat dari melakukan hal itu adalah kehilangan penilaian tenangnya untuk sementara dan hanya ingin menghancurkan segalanya. Tetapi Di Yuan tidak dapat mengendalikan sebanyak itu saat ini. Boom! Gen kekerasan itu langsung memenuhi tubuh Di Yuan. Nafasnya terus naik. Mata itu berangsur-angsur berubah menjadi sepasang pupil darah. Matanya menjadi tanpa emosi. Aku hanya ingin menghancurkan semua yang kulihat.
Ibu Suri dari klan mesin super menemukan ada yang tidak beres dengan Di Yuan. Lampu merah yang berhenti di depan dahi Di Yuan dengan cepat menembus kepalanya. Tepat ketika lampu merah hendak menembus seluruhnya, tiba-tiba tangan itu dicengkeram dan dihentikan. Pemilik tangan ini adalah Di Yuan. Pemandangan seperti itu mengejutkan ibu ratu dari klan mesin super. Di Yuan, yang tadi tidak bisa bergerak, benar-benar bisa bergerak. Tidak hanya bergerak, tapi juga menangkap serangan senjata ajaib sang master. Bagaimana ini mungkin? Teknik rahasia apa yang dia gunakan? Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan momentumnya terlihat sangat berbeda. Benar saja, mereka yang bisa mencapai level Kaisar Surgawi bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jika bukan karena harta karun yang ditinggalkan pemiliknya hari ini, saya mungkin sudah hancur. Ibu Suri dari klan mesin super diliputi ketakutan. Siapa yang mengira bahwa di antara 5 Kaisar Linglan, akan ada pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Surgawi? Andai saja berita ini keluar lebih cepat, bagaimana bisa ia memiliki gagasan tentang wilayah Linglan? Di Yuan meraih lampu merah yang menembus alisnya dengan tangan kanannya dan menariknya keluar sedikit demi sedikit. Meski kecepatannya sangat lambat, tapi itu bergerak perlahan. Awalnya tusukannya tidak dalam, tetapi dengan cepat dicabut seluruhnya. Ada darah meluap di antara kedua alis. Di Yuan mengabaikannya dan membiarkannya menetes ke wajahnya. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi kegilaan di wajahnya dan berkata dengan senyum garang. "Ceka, Ceka, Ceka, apakah ini yang disebut metode ampuh? Hanya aku, bajingan dari klan super mekanis. Kartu truf apalagi yang kamu miliki selanjutnya? Gunakanlah. Jika Kaisar zaman ini mengambil tindakan, kamu tidak akan memiliki kesempatan." Saat dia mengatakan ini, Di Yuan bergerak menuju kubah. Karena anggota badannya terjerat, kecepatannya tidak terlalu cepat. Hal ini juga menunjukkan bahwa lampu merah tidak dapat lagi sepenuhnya membatasi pergerakan Di Yuan. Di Yuan, yang telah memulihkan tubuh emasnya, memiliki bentuk manusia normal. Dibandingkan dengan kubah tempat Ratu Klan Mesin Super berada di depannya, kubah itu jauh lebih kecil. Tapi sosok sebesar semut itulah yang membuat Ratu dari Klan Mesin Super merasakan krisis yang sangat kuat. Lebih berbahaya dari sebelumnya, Di Yuan tampaknya menjadi orang yang berbeda. Bahkan nada bicaranya pun berubah. Anda tidak boleh membiarkan pihak lain mendekat, jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Kemudian dia mulai mengesampingkan lampu merah yang menembus dada Di Yuan, dan keluar dengan cepat dan otomatis. Itu menusuk Di Yuan lagi, dan sekali lagi menembus tubuhnya secara langsung. Namun, Di Yuan sama sekali tidak peduli dengan kerusakan pada tubuhnya, dan dia tidak menghentikan langkahnya, dan terus mendekati kubah. Setelah melepaskan semua kepribadiannya yang kejam, tidak hanya alasan Di Yuan untuk berpikir tenang hilang, bahkan rasa sakit di tubuhnya pun tampaknya telah hilang. Ibu Suri dari klan super mekanik menjadi semakin panik saat dia melihat Di Yuan bergegas dengan putus asa. Jika pemiliknya menyimpan harta karun ini, ia dapat melepaskan total 9981 sinar merah untuk menyerang dan menahan musuh. Karena kekuatannya terlalu rendah, belum mencapai level Kaisar Surgawi, menggunakan 7 akar sudah menjadi batasnya. Jika Anda melanjutkan secara paksa, fondasi Anda akan rusak. 6 dari 7 akar harus menahan tindakan Di Yuan. Bahkan jika mereka tidak dapat sepenuhnya membatasinya, setidaknya mereka dapat berperan dalam menundanya. Jika tidak, dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh kekuatan tingkat Kaisar Langit Di Yuan, dia akan dapat menghubunginya hampir seketika.
Dengan kata lain, hanya ada satu yang bisa digunakan. Puff, puff, puff. Ibu Suri dari klan mesin super terus menggunakan lampu merah untuk menembus tubuh di Yuan berulang kali. Dalam waktu singkat, puluhan lubang berdarah telah digali. Darah membasahi pakaian di Yuan, tapi itu tetap tidak berpengaruh. Itu tidak bisa menghentikan kecepatan di Yuan sama sekali. Dia seperti robot tanpa rasa sakit. Menghadapi manusia gila ini, Ibu Suri dari klan mesin super benar-benar panik, dan dia melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Ada juga keganasan di matanya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Di Yuan, karena kamu tidak menginginkan nyawamu, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Paling buruk, kita akan menolak bersama dan kita akan mati bersama." Wop wop wop, di atas cangkang telur, 3 celah muncul lagi, dan 3 sinar cahaya merah keluar dari celah tersebut, langsung menuju Kaisar Abis. "Hahaha, kamu bajingan, apakah kamu pantas membiarkan aku mati bersamamu? Bermimpilah." Di Yuan tertawa terbahak-bahak. 3 sinar cahaya muncul di depannya. Di Yuan dengan paksa menggunakan kedua tangannya, dan meraih salah satunya dengan satu tangan, dan yang terakhir digigit giginya. Penggunaan 10 sinar cahaya telah membuat ratu dari klan mesin super tidak mau menanggung beban dan tidak mampu untuk terus meningkat. Puff, terdengar suara yang tajam. "Brengsek, aku akan membunuhmu," di Yuan meraung. Pada saat yang sama, dia juga menghentikan pergerakan tubuhnya. Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Benang merah yang melingkari leher di Yuan telah dilepaskan, dan ketika di Yuan tidak bisa menggerakkan tangannya, dia menemukan momen yang tepat dan menembus kepalanya. Apapun kondisi yang Anda capai, kepala adalah salah satu bagian terpenting dalam setiap balapan. Tidak masalah apakah itu manusia atau ras lain, sama saja. Lusinan lubang darah yang terjadi di tubuh tidak senyata kali ini. Melihat di Yuan berhenti, hati Ibu Suri dari klan mesin super yang panik untuk sementara menjadi rileks. Kepala adalah bagian terpenting dari semua makhluk hidup. Bahkan orang kuat di tingkat Kaisar Langit akan menderita sejumlah kerusakan jika kepalanya ditembus. Apalagi harta peninggalan yang maha kuasa tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah benang merah menembus tubuh di Yuan, ia akan melepaskan semburan energi untuk menghancurkan tubuhnya. Jika Anda berada di bawah alam kekaisaran, Anda tidak akan mampu menahan serangan dan kekuatan penghancur seperti itu, dan Anda pasti sudah menjadi marah saat itu juga. Sekalipun Anda berada di alam kekaisaran, itu tidak akan mudah. Bagaimanapun, itu ditinggalkan oleh Daneng. Meskipun itu adalah hal biasa bagi Daneng, itu jelas merupakan harta yang menakutkan bagi makhluk di alam kaisar, dan bahkan di bawah alam kaisar. Faktanya, tubuh di Yuan sudah berlubang saat ini. Tapi dia tidak peduli, hanya ada satu pikiran di benak saya. Yaitu memecahkan kulit telur di depan Anda dan merobek orang di dalamnya. Di Yuan, hentikan. Apakah kamu benar-benar ingin mati bersamaku? Apakah itu sepadan? Kamu telah mencapai tingkat Kaisar Langit dan memiliki masa depan yang cerah. Sayang sekali mati di sini. Aku tidak mau mati juga. Jadi kamu bisa ajukan permintaanmu. Selama aku bisa melakukannya, aku akan menyetujuinya. Ibu Ratu dari klan mesin super mengalah. Suaranya juga sedikit lelah. Pemiliknya adalah orang yang perkasa. Harta yang ditinggalkan oleh kekuatan pengendali super terlalu membebani tubuh. Tentu saja alasan utamanya adalah kekuatannya terlalu rendah. Jika dia memiliki kekuatan Kaisar Surgawi, bahkan jika di Yuan mengamuk, dia tidak akan menjadi lawannya. Awalnya saya mengira di Yuan akan mundur setelah mendengar apa yang dia katakan.
Karena dia juga sedang tidak bersenang-senang sekarang. Tanpa diduga, Di Yuan perlahan mengungkapkan senyuman dingin. Ratu dari klan mesin super di dalam kubah terkejut. Mimpi, setelah Di Yuan selesai berbicara, dia meraih 2 benang merah terakhir satu persatu di tangannya. Kemudian, mengabaikan luka fisiknya, dia dengan cepat bergegas menuju kubah. Di Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar putus asa? Jika kamu terus bertarung, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Itu hanya akan merugikan kedua belah pihak. Sudah menyerah? Apalagi yang kamu inginkan? Gila, kamu benar-benar gila, pergi. Suara ketakutan Ratu Klan Mesin Super terus terdengar. Menghadapi pria yang begitu acuh tak acuh dan gila hingga dia bahkan tidak takut mati, sungguh menakutkan. Saya belum pernah bertemu orang seperti itu dalam hidup saya. Ketika mereka menginvasi peradaban tersebut di masa lalu, mereka akan menghadapi perlawanan keras kepala dari berbagai ras. Tapi saya belum pernah melihat seseorang sekuat Di Yuan yang tidak takut mati. Apakah semua manusia tidak takut mati? Di Yuan mengabaikannya. Kecepatannya semakin cepat. Lampu merah terus-menerus berjuang di tangannya, tapi digenggam dengan kuat. Ibu ratu dari klan mesin super melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia segera mencabut benang merah yang melilit anggota tubuh Di Yuan dan mulai menyerang lawan dengan gila-gilaan. Saat Di Yuan menderita trauma fisik, dia juga terus-menerus mendekati kubah. Dia kehilangan kendali dan menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, kami sampai di depan kubah. Dia melepaskan semua benang merah dengan tangannya dan meninju kulit telurnya. Bang! Terdengar suara keras. Anehnya, cangkang telurnya tidak pecah, namun retakannya semakin besar. Di Yuan juga tercengang saat itu juga, rupanya saya tidak menyangka kulit telurnya akan sekeras itu. Dia meninju dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mematahkannya. Setelah gagal mencapai sasaran, Di Yuan terus mengangkat tinjunya dan memukul cangkang telur lagi. Bang! Terdengar suara keras lainnya. Lalu, bang bang bang. Saat tinju Di Yuan terus menghantam, retakan pada cangkang telur menjadi semakin besar, dan bisa pecah kapan saja. Pada saat ini, 10 benang merah tidak menganggur, terus-menerus menembus berbagai bagian tubuh Di Yuan. Itu berarti ribuan bola bali dalam sekejap. Di Yuan terus menyerang cangkang telur sambil menahan 10 benang merah yang terus-menerus menembus tubuhnya. Jika bukan karena kemampuan pemulihan tubuh Kaisar Surga yang sangat kuat, dia akan diikat menjadi berantakan oleh 10 benang merah. Kulit telur juga bukan hal yang sederhana. Ketika tuan dari ibu Kaisar klan mesin super melemparkannya ke wilayah ini, dia memasukkannya ke dalam cangkang telur untuk menyerap energi, menunggu untuk keluar dari cangkangnya setelah memasuki level Kaisar Surgawi. Bang! Di Yuan meninju dan akhirnya membuat lubang di kulit telur. Ia tidak berhenti dan terus mengembangkan prestasinya. Setelah beberapa saat, cangkang telur tersebut akhirnya dipecahkan untuk membuat celah bagi orang untuk melewatinya. Tanpa ragu-ragu, Di Yuan langsung masuk. Yang menarik perhatian adalah waktu merah. Dikelilingi oleh kristal yang memancarkan lingkaran cahaya merah. Tampaknya sama dengan apa yang ada di tubuh klan super mekanis di luar. Di Yuan dapat merasakan energi di sini telah mencapai tingkat ekstrim. Hampir kental. Jika Anda meminumnya sedikit pun, Anda harus berlatih di luar selama beberapa tahun. Tempat yang bagus sekali, Di Yuan menyeringai. Setelah ratu dari klan mesin super ditangani, semua ini akan menjadi miliknya. Jika saatnya tiba, Anda dapat membiarkan Di Ji berlatih di sini,
dan Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mungkin suatu hari nanti dia akan bisa melangkah ke level Kaisar Langit. Masuk akal jika Di Yuan sekarang sedang marah, Di Ji tidak akan dipertimbangkan. Ini juga merupakan gejala sisa dari perpaduan kepribadian ganda. Jika perpaduan kepribadian ganda berhasil, siapapun orangnya, mereka akan terpengaruh oleh orang lain. Selain itu, pentingnya Di Ji bagi Di Yuan sudah terbukti dengan sendirinya. Itu adalah obsesi dan iblis batiniah. Hanya dengan menyingkirkan obsesi dan iblis batiniah inilah Kaisar Yuan dapat melangkah lebih jauh. Bahkan bukan tidak mungkin untuk menerobos alam Kaisar dan menjadi orang kuat yang dapat menekan satu sisi di alam semesta. Saat Di Yuan tertegun, suara Ratu Klan Mesin Super terdengar di telinganya. Di Yuan, apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku ingin membunuhmu, Di Yuan berkata dengan dingin. Apakah kamu harus melakukan ini? Tentu saja. Tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak. Aduh, kenapa kamu begitu keras kepala? Tidak bisakah semua orang menyelesaikannya dengan damai? Kenapa kamu harus bertarung sampai mati? Kataku, ketika kamu memilih untuk menyerang Di Ji, ditakdirkan hanya satu dari kita yang akan selamat. Apakah seorang wanita benar-benar penting? Tidak mengerti. Tidak peduli betapa hebatnya seorang wanita, dia hanya bisa dianggap rata-rata dalam hal melayani pria. Mereka yang benar-benar memahami laki-laki adalah ras yang aneh. Misalnya saja klan rubah berekor 9 di kedalaman alam semesta. Pemiliknya pernah berusaha keras untuk mendapatkan gadis dari klan rubah berekor 9. Di Yuan, kamu telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Kamu tidak boleh terpaku pada satu tempat. Kamu dapat sepenuhnya meninggalkan domain Linglan dan pergi ke kedalaman alam semesta. Itu adalah pusat alam semesta dan tempat paling makmur di alam semesta. Menunggumu untuk bertemu. Jika berbicara tentang ras lain, kalian pasti tahu kalau manusia wanita tidak ada peringkatnya sama sekali. Apalagi klan rubah berekor 9 yang sungguh mempesona bersamanya ketika dia melihatnya. Tuanku memiliki rubah berekor 9. Seorang wanita dari klan rubah. Bersambung.